Untuk menyemarakkan suasana dan membuat situasi kondisi yang mati menjadi hidup, marilah kita update Picup lagi. Kali ini edisi 3 Agustus. Tema unik Picup kali ini adalah titik jenuh Entuber. Jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Untuk doa yang cepat terkabul 17 juta member. Untuk yang lambat bayar setengahnya aja. Kehidupan yang indah adalah jika kita bisa membantu seseorang dalam beribadah dan melakukan ketaatan. Sebagai bentuk solidaritas ke teman-teman pengguna PayPal, tahun ini saya pasang bendera setengah tiang. Ya, semoga aja dan mudah-mudahan PayPal tidak diblok lagi oleh Kominfo, ya kan? Ayo kita ngopi-ngopi sambil merenung kondisi kita di kuburan nanti seperti apa. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan ketika kedua malaikat datang menghampiri kita di kuburan? Dan kedua malaikat tersebut bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Dan siapa saudaramu?" Dan apakah kita bisa menjawab pertanyaan dari Tuhan? Ketika kita dihadapkan kepada di pengadilan agungnya Tuhan, "Wahai hambaku, kamu habiskan apa masa mudamu? Wahai hambaku, kamu dapatkan dari mana hartamu dan dibelanjakan kemana? Wahai hambaku, apakah kamu sudah mengamalkan ilmu yang saya berikan kepadamu?" Inilah beberapa pertanyaan, dan yang paling pantas harus kita renungkan siang dan malam. Picup itu adalah ponzi sejagat. Pangsa pasar tifu-tifu lewat kedok agama, paling mudah cari mangsanya. Stoplah jadi bebek dungu, perbanyaklah pengetahuan biar tidak ketipu terus. Dan tinggalkan tokoh agama yang otaknya bisnis melulu, apapun itu alasannya. Mungkin ada yang salah dengan cara mereka beragama. Yang benar. Kalau ada tokoh agama berbisnis, saya setuju. Asal dia ngerti apa yang dibisniskan. Kalau tokoh agama nggak ngerti bisnis, kalau dipaksa berbisnis, ya yang dibisnisin pasti agama. Kalau mereka mengajarkan bisnis yang halal masih bagus lah. Tapi kalau sudah cari-cari dana dengan alasan yang tidak masuk akal, itu namanya tifu-tifu. Maka tinggalkan aja, beres. Mereka, para tokoh-tokoh agama itu paling bicaranya bisnis cuma 20% aja. Sisanya bicara firman Tuhan. Kalau mau fair, saya yakin mereka pun dengan sadar tidak akan menjalani bisnis haram. Yang jadi masalah adalah mereka itu antara nggak ngerti bisnis atau memang hobi main money game. Bisnis haram dibalut agama jadi halal. Kalau bahas bisnis, kalau saya lebih dengerin yang pro di bidangnya walaupun nggak seagama. Makanya kalau ada ustadz ataupun kiai melakukan hal-hal duniawi, saya nggak heran. Lawong mereka manusia juga seperti kita. Jadi mereka nggak perlu diagung-agungkan. Hanya pakai atribut agama, tapi kelakuannya kayak bandar ponzi. Aduh. Kalau cari Tuhan, carilah ke tokoh agama yang benar-benar di bidangnya. Kalau mau bisnis, carilah tokoh-tokoh di SPI. Pasti manjur. Setuju, jangan mengagung-agungkan manusia, karena mereka juga sama dengan kita. Sama-sama makan nasi dan sama-sama makan krepek tai sapinya Sukirman. Hanya karena pakai cengkok Arab dan bicara dalil, tidak membuat semua bisnis yang dikatakan itu layak dijalani. Wahai Kisanak, camkan itu. Kacang bawang, kandasnya cinta. Terus terbayang berharap waktu bisa terulang. Seperti katamu hari lalu, bahwa kamu tidak akan lagi berharap balas pesan dariku. Dan itulah yang sedang kulakukan sekarang tanpamu. Aku tidak punya keberanian untuk sekedar menyebut namamu dalam setiap paragraf yang kutulis. Kita terlalu asing untuk perpisahan semenyakitkan ini. Memangnya, hal mana lagi yang dapat jauh lebih menyakitkan daripada ditinggalkan dan meninggalkan? Selamanya tidak akan pernah sederhana, bukan? Mungkin memang benar.
bahwa semesta mengirimkanmu hanya untuk menitipkan beberapa pelajaran seperti hanya melepas. Maafkan aku yang tidak bisa menjagamu. Ngomong-ngomong soal sultan, mana nih para sultan entub? Sultan karbitan dan sultan beneran, mana suaranya? Sudah gue posting, sultan karbitan apa maling karbitan? Mereka inilah yang menikmati hasil penjualan PP member yang melakukan fast track. Bukan sultan, tapi maling berdasi lebih tepatnya. Mereka sih nggak seberapa, yang banyak jual PP itu akun bodong, yaitu akun dengan ID 1 sampai ID 100.000. Tuh ratusan ribu akun bodong isi bintang 6 semua. Setiap hari mereka jual PP-nya. Itu adalah rekening perusahaan dan akun perusahaan. Jadi ceritanya perusahaan Picup tidak mengimpun dana, tapi jual PP ke member melalui akun bodong itu. Kalau ente semua nggak percaya, tanya aja sama Alexius alias Upline PLC 006. ID PLC 005 itu berapa? Dan tanya juga Unidad Mojo ID 006 itu berapa jumlahnya? Wilbert, Nopal, Paulus Tan, satunya lagi siapa tuh? PLC 001 sampai PLC 004. Itu yang ngabisin ID dari 1 sampai 100.000, yaitu 4 orang itu. Makanya mereka bisa jadi diamond semua 100.000 dalam waktu singkat lagi. Akun bodong semua milik mereka berempat dan milik perusahaan tentunya. Kalau pakai rekening perusahaan, berarti perusahaan Picup ikut mengimpun dana masyarakat. Masing-masing akun kan ada foto profilnya, ada nama panggilan, nomor rekening bank, ahli waris, dan lain-lain. Iya iyalah, larinya uang member kan beli pipi ke penjual pipi. Bayangkan aja, 100.000 akun isi bintang 6 semua jual pipi tiap hari. Mereka buka rekening, isi uang dari jual pipi lalu kabur. Sungguh sangat jenius bingit kan mereka? Iya iyalah jenius. Jenius nipunya. Nah, mereka inilah yang harusnya dikejar sampai ke sarangnya. Bahkan sampai ke lubang semut sekalipun. Kejar mereka. Sudah kita kuasakan hak kita melalui kuasa hukum buat laporan ke Bareskrim. Seperti yang disarankan oleh lembaga SWI dulu. Kalau masyarakat dirugikan katanya suruh lapor ke yang berwajib. Secara sudah kita laporkan PT Picup Biotech ke Bareskrim. Kurang apa lagi coba? Dulu saya juga ada kasus penipuan apartemen bodong. Saya dan para korban rajin mendatangi rumah penipu, sehingga mereka takut dan kabur dari rumahnya. Orang-orang seperti mereka tidak takut dihukum, tapi lebih takut kalau diburu para korbannya. Maka marilah owner, direktur, dan manajer entop kita buru semua. Cuma saran aja, kalau mereka-mereka ini di demo di depan rumahnya, mungkin lebih ada efek psikologisnya gitu. Dan juga sebenarnya itu yang terbaik, demo di depan rumahnya. Kan biar ada kesan psikologis kepada mentalnya daripada lapor ke Bareskrim. Karena di sana di Bareskrim mereka bisa kedip-kedipan mata dengan petugas. Minimal lah punya efek psikologis, yaitu banyak cincin batu akik di jarinya. Oh, Boker Sukirman, lebih baik Anda kasih tahu alamat rumah atau sarang para bandit-bandit Picup ini. Sembunyi di manakah mereka? Protes ke Bareskrim tetap jalan kok, supaya nanti demonya kita tidak disalahkan sama pihak berwajib. Begitu ceritanya. Mereka kalau di demo di depan rumahnya minimal akan malu dengan tetangga mereka. Dengan begitu akhirnya kabur dari rumah deh mereka. Ayo, siapa yang setuju angkat tangan. Lapor ke Bareskrim itu menunjukkan kita taat hukum. Kalau demo, efek dari penegakan hukum yang lambat. Kalau berhenti berjuang, tentu efek lelah. Masih di jalur tinja leader kah kau, Boker Sukirman? Masih dong, kan jalur abadi gitu loh. Jalur surga dan goa hantu. Sekian sajalah kibul-kibul problematika Picup hari ini. Semoga Anda semua terkibul abadi. Amadi ketu.